Halo Sobat Spentry, Ayu di sini dan kamu lagi dengerin Tripod Spentry Podcast. Spentry Podcast ini merupakan wadah media informasi untuk mengembangkan kreativitas, literasi, dengan imajinasi dan public speaking, serta menumbuhkan kepercayaan diri dan juga menunjukkan berita terkini tentang SML 3 Denpasar. Nah, pada edisi ke-8 Tripod ini bakal kedatangan bintang tamu yang sangat spektakuler yang ditemani oleh moderator yang cantik yaitu Ica dari kelas 9A. Halo Sobat Spentry, halo. Halo, kabarnya Ica? Saat ini kabarku baik, alhamdulillah, dan kamu? Aku sih baik dan semangat banget nih soalnya kita bakal nanya dan ketemu sama narasumber dari alumni Spentry yang spesial banget. Nah, Ica ini akan menemani kalian cepat kali ini dalam bincang asik beberapa menit kemudian bersama narasumber yang sangat spektakuler ini. Halo Sobat Spentry, saya Ica sebagai moderator pada episode kali ini. Nah, di podcast kali ini kami mengundang bintang tamu yang sangat spektakuler, yaitu Kak Wina. Halo Kak. Halo. Oke, jadi di sini saya mau nanya ini Kak beberapa dari Kak. Nah, sebelumnya bisa nggak sih Kak perkenalkan nama Kakak dulu? Halo, siapa kita sebutnya siapa? Tripod, Spentry Podcast. Oke, hai teman-teman Tripod, aku Putu Adinda Sri Fortuna Dewi, biasa dipanggil Una, atau nggak kalian biasa kenal Una Masterchef. Nah, saat ini aku juga owner dari Fortune Kitchen Bandung. Nah, keren banget ya Kakak. Dan sebelumnya gimana sih Kakak kabar Kakak pada hari ini? Kabarnya sangat-sangat baik juga. Buktinya aku ada di sini, ketemu kalian. Tadi juga habis penyuluhannya, habis dari ke kelas 7. Hari ini sangat-sangat baik. Kamu apa kabar? Saya kabarnya baik juga dong Kak. Tadi ketemu Kakak pada saat itu. Oke, sebelumnya mau tanya nih Kakak. Tadi kan Kakak bilang Kakak adalah Kak Unda Masterchef ya dikenalnya juga sebagai pemilik Fortune Kitchen kan. Sebelumnya pengen tanya Kakak itu dari kapan sih pengen untuk masuk ke hobi memasak gitu? Oke, sebenarnya hobi masak itu dari 2018. Nah, saat itu kan lagi kita mau cari istilahnya jati diri ya, karena kita mau melanjutkan kuliah atau gimana nih. Nah, saat itu aku juga in the same time pengen mandiri. Nah, gimana sih caranya? Akhirnya aku belajar di YouTube jualan makanan. Nah, makanan apa sih yang paling gampang untuk dibuat? Menurut aku saat itu ya pasti kue-kuean dong. Nah, tadi aku coba secara online juga, belajarnya itu di YouTube. Nah, cari searching, jadi bandingin satu resep sama satu resep lain, apa sih keunggulannya. Akhirnya waktu itu produk pertama aku brownies. Iya, jadi dari sana tuh akhirnya aku mulai ke kayak guru-guru. Akhirnya aku buka Instagram dong, di Instagram. Nah, saat itu tuh kayak aku mulai posting. Nah, di sana yang beli kalau dari Instagram tuh memang dari orang-orang yang kita nggak kenal deh. Jadi aku pun kaget ya, bukan ternyata customerku tuh bukan dari teman-teman dekat aja, ternyata ada orang-orang yang nggak tahu dari mana ya istilahnya, jadi customer yang kita nggak kenal, jadi ikut belanja dari sosial media itu. Nah, disitulah mulai terlahir Fortune Kitchen. Wow, jadi teman-teman bisa kita mencoba itu dengan cara hal yang mudah dari ya, YouTube dan dari situ juga aku akhirnya decide untuk memperdalam kuliah pastry, kita bilangnya kuliah kuliner. Nah, sebelum itu dengar juga Kakak itu merupakan alumni SMA Negeri 3 Denpasar. Ya, benar. Aku tuh lupa sebenarnya angkatan, tapi tadi udah ngobrol sama Bu Tani, katanya aku angkatan 35, aku 36 gitu. Keren banget ya udah sekarang. Iya. Sekarang aku udah ngeliat banyak perubahannya sih dari SMP 3 selanjutnya. Jadi aku SMA juga SMA 3. Jadi dari SMP 3 ya? Ya, jadi SMP 3, SMA 3. Saat itu aku siswanya yang nggak nonjol-nonjol banget, nggak pinter-pinter banget, tapi dari dulu memang aku udah aktif. Jadi aktifnya dulu SMP itu aku basket. Ya, aku tim basket. Dulu aku tim basketnya SMP 3. Dari basket langsung ke masak gitu ya Kak ya? Nih ya. Tapi keren loh Kak. Nextnya aku mau nanya nih, tadi kan Kak bilang Kakak akhirnya namanya ikut Masterchef kan. Nah, Kakak kapan sih keinginan untuk mencoba masuk
ke dalam masterchef itu, dan apa sih yang pengalaman kakak paling seru di sana? Oh, jadi kayak sebenarnya ikut Masterchef itu bukan yang aku rencanain gitu aja, tapi memang dari dulu aku suka nonton Masterchef. Jadi kayak aku suka di ujung kasur gitu kayak berpikir, gak tau ya ini afirmasi atau gimana. Cuman akhirnya aku, kapan ya aku bisa ada di posisi mereka yang audisi, atau nggak kayak aku pengen banget loh bisa ngeliat 3 juri. Nah dari situ tuh ya udah ya, tapi kayak nggak pernah terpikirkan aku akan masuk Masterchef gitu. Jadi startingnya itu saat ada undangan sih. Jadi ada yang kasih untuk ikut audisi Masterchef. Nah akhirnya memberanikan diri, ngerasa kayak wah tak buktiin tantang ya aku untuk ikut Masterchef, aku pasti bisa. Karena aku audisi waktu itu bawa makanan western, itu miso salad pakai tomat kaki. Akhirnya Amin berapa mau penutupan, Amin 1 sorry, kayak udah sore gitu, aku udah takut kayak nggak lolos deh. Tapi ternyata ada telepon masuk dari nomor Jakarta, aku angkat, halo dengan Kak Una, bla 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 bla. Oh iya, dari mana? Dari Masterchef. Ya gimana Kak? Selamat Kak, kakak lolos ke Jakarta. Wah, aku merasa kayak, wah ini prank ya, kayak kok kayak nggak meyakinkan gitu kan. Aku berkali-kali nanya, ini prank kan gitu. Enggak Kak, ini tanggal segini ya, ini aja yang harus kakak bawa. Oh di situ aku langsung benar-benar langsung kayak ini mimpinya yang akan datang. Tapi di titik itu aku merasa kayak oke, ini kayak nggak boleh main-main. Karena kita akan ke Jakarta, akan membawa nama Bali kan. Akhirnya aku kayak happy banget, ngasih tau kedua orang tua aku juga happy banget. Dan waktu aku audisi aku nggak ngasih tahu aku ikut audisi sama orang tua. Ya karena gimana ya, kadang kan kita nggak tahu responnya kan. Jadi aku kayak suka diem gitu, sama kayak dulu aku buka bisnis ya, buat kitchen tuh aku nggak pernah bilang aku mau buka bisnis, enggak. Aku jadi kayak beli bahan sendiri pakai uang bekalku, terus kayak udah sendiri aja sampai udah rame kok kamu terus buat gue, kenapa ya orang ada orderan kayak gitu aja loh. Jadi sebatas itu sebenarnya. Terus akhirnya kayak orang tua tahu, karena mereka kayak ke Jakarta, wah mereka yang udah bodoh, gimana nih anakku mau ke Jakarta ketemu juri gitu. Akhirnya ya udah berjalan dengan aku berangkat ke Jakarta sendiri, nggak ditemenin. Maksudnya kan orang tua aku ditemenin ya gitu, enggak. Karena merasa kayak ngapain sebenarnya, karena kan ya ini belum apa-apa itu kan. Dan juga aku ya udah kita coba aja dulu. Sekarang kita nggak tahu lolos atau enggak. Iya, ya kan, karena kan itu masih tahap audisi lagi di Jakarta. Jadi di Jakarta itu kita diadu lagi seluruh Indonesia. Waktu itu kalau nggak salah 40 orang. Iya, dan yang masuk itu 22 orang atau 23 gitu sampai gitu. Jadi kayak ada penyisihan lagi kan. Jadi aku kayak nggak mau terlalu berharap gimana, cuman at least setidaknya aku ketemu 3 juri itu aja sebenarnya. Karena kan pemikiran awal kan kapan aku pernah ada di posisi itu. Nah akhirnya udah ada di posisi itu kan gitu. Ingat banget waktu di pesawat ya, aku sampai nangis karena ngerasa oke, Bali aku tinggal sebentar ya, nanti aku balik lagi udah bawa nama nih gitu. Astagfirullah, aku bisa ngarumin nama Bali. Sebentar, jadi teman-teman sobat Sentri, kita harus selalu berusaha karena kan kita nggak ada yang tahu namanya kesempatan. Iya benar. Kalau aku juga merasa kesempatan itu nggak datang 2 kali, jadi aku kayak udah kayak bahasa itu kita ambil aja dulu, kita nggak perlu kayak banyak khawatirnya. Biasa ya orang-orang suka kayak banyak khawatir. Nah kalau aku orangnya kadang suka nekat gitu loh, ya udah kita jalanin aja dulu, nanti kalau gimana di belakang pasti ada jalannya. Kalau aku prinsipnya gitu, tapi senekat-nekatnya aku kadang juga harus diimbangi dengan beberapa plan B gitu loh. Jadi nggak kayak aku nekat, aku ambil keputusan terus tapi nggak tahu nih ntar ke belakangnya gimana. Tapi aku pikir nekat tuh juga harus ada dasarnya. Ya Mas Sentri, kita harus mengambil pengalaman dari Kak Una ya, kalau kita harus berani mencoba sesuatu. Iya benar-benar keluar dari zona nyaman. Karena di luar sana beda banget sama di dunia kalian sekarang di sekolah. Kalau enggak dari sekarang kalian udah asah, nanti pasti bakal kaget dan gak kuat pada akhirnya gitu. Jadi kayak, dan aku juga sering bilang pertanggungjawabkan apa yang kalian sudah pilih. Kayak misalnya kalian pilih kuliah apa, ya udah pertanggungjawabkan. Either kalian struggling atau apa, pasti ada jalannya dan ya kalian harus selesain karena itu kan pilihan kalian. Jadi kan aku dari awal udah komit, oke, aku akan buka bisnis ini sampai gimana pun aku harus sampai titik habis, sampai titik kehabisan udah.
gitu sih. Keren ya. Selanjutnya mau nanya nih, kakak kan abis kakak dari MasterChef, kenapa sih kakak punya niatan untuk membuka Fortune Kitchen sekarang? Oh iya, kan awalnya waktu itu 2018 tuh jadi online. Nah saat itu dorongan orang tua sih luar biasa. Jadi kayak aku nggak yakin saat itu untuk buka bisnis kan, karena ngerasa aku nggak punya basic manajemen atau gimana. Cuman aku memang bisa membuat produk gitu. Tapi ini pun skala besar karena nanti orang banyak yang akan datang. Jujur aja di situ aku merasa nggak percaya diri. Tapi ada sempat kayak buka modal udah ada bla 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 bla. Akhirnya kita berusaha buka dalam waktu 2 minggu waktu itu, saya ingat banget. Nah itu kan tidak ada ekspektasi apapun karena kita udah jualan aja. Kita berusaha ada kopi, ada minuman, dan kita punya highlight bumbu-bumbu kan gitu ya. Jadi kayak ya udah kita jualan out of expectation, malah serame itu, seviral itu, dan akhirnya kita benar-benar overload, kita kayak kurang orang banget. Akhirnya kita coba cari orang membantu dan sampai sekarang sih. Jadi teman-teman harus berani mencoba, benar sih. Iya kan. Lagi waktu itu sempat coba juga menggulani kakak, enak banget. Makasih. Ya, memang karena dalam usaha juga kita harus bisa mempertahankan kualitas. Jadi bukan yang sekedar jualan, orang pasti bakal banyak datang, tapi nanti mereka nggak akan repeat. Nah, sekarangnya di Fortune Kitchen Fortune Kitchen udah punya loyal customer. Jadi kayak mereka terus datang karena memang kita bisa ngejaga kualitas. Nah makanya di sana titik poin seorang pebisnis itu bisa ngejaga kualitas. Apalagi mungkin kalau aku bukan orang produksinya, jadi aku bisa minta orangnya. Karena aku tahu aku orang produksinya, jadi aku yang harus ngejaga itu. Makanya aku sedikit aku akan galak kalau misalnya kualitasku dipermainkan. Karena kan memang bukan aku lagi yang incapin, sudah ada staff. Keren ya. Oke, tadi kan kakak bilang katanya kakak ikutin basket ya dulu ya. Iya. Nah, apa yang menginspirasi kakak sih tiba-tiba bisa ke arah basket gitu? Pengen mandiri, pengen punya uang sebenarnya. Ini jujurnya emang gitu. Jadi aku pengen punya uang, pengen mandiri karena aku diajarin sama orang tua aku kayak, oke, aku ke sekolah. Ini di praktek ya. Aku ke sekolah itu diantar sama supir naik mobil mewah. Tapi di satu sisi aku benar-benar malu karena teman-temanku merasa orang kaya. Sedangkan aku nggak sekaya itu. Maksudnya aku orangnya biasa aja, cuma memang aku naik mobil aja. Itu orang tua aku gitu. Tapi orang tua aku juga ngajar aku biasa naik Velfire diantar supir. Tapi orang tua aku tuh juga ngajarin aku pernah naik kok diantar ke sekolah. Pernah naik mobil biasa diantar ke sekolah, tapi aku nggak malu sampai gimana pun aku nggak malu. Aku malah malu diantar naik mobil mewah. Anehnya itu. Jadi orang tua aku juga ngajarin sederhana itu gitu. Contoh main basket ya. Orang kan kalau main basket itu sepatunya heboh-heboh. Saat itu aku cuma pakai merek yang biasa, Diadora, tau nggak? Merek biasa banget kayak merek sepatu kalian udah, tapi dia sepatu basket yang itu harganya cuma 400.000. Itu aja mintanya mati-matian. Kalau nggak jebol itu nggak akan dibeliin. Segitu nilai yang pengen dikasih sama orang tua aku, kayak nggak mungkin kita nggak bisa nuntut sesuatu ke orang tua semua ya gitu loh. Nah di situ dah aku ngerasa kayak aku harus mandiri nih kalau aku mau punya barang yang aku pengen. Nah dari situ tuh aku termotivasi. Jadi sampai sekarang pun saat aku sudah berpenghasilan sendiri, jujur aja aku jadi pelit sama diriku sendiri. Ya karena merasa susah nyari uang susah. Jadi aku jadi lebih berpikir aku punya sepatu termahalku itu baru saat aku benar-benar butuh sepatu dari zamanku SMA kelas 3 sampai aku pakai kuliah, terus sampai aku di MasterChef itu masih aku pakai. Sekarang udah nggak bisa karena dia udah kayak lecet bawahnya gitu. Akhirnya aku beli pakai uangku sendiri. Jadi kayak aku sayang kayak gitu. Itu bukan satu ya, barang termahal yang pernah aku kayak gitu. Jadi apa ya, itu yang aku hindarin dari teman-teman gitu. Jadi saat aku diantar kayak gitu, kayak dikira aku orang kaya bla bla bla. Jadi kan orang kayak beda ya ke aku. Jadi sebenarnya enggak,
Jadi itulah motivasinya, aku pengen mandiri, aku pengen bisa beli barang-barang sendiri, nggak ngerepotin orang tua. Itu aja. Bener ya, pasti beda banget rasanya kalau misalnya punya penghasilan sendiri, barang dari hasil sendiri. Benar. Tapi kalau di sekarang aku lebih ke spendingnya tuh lebih ke mengasah lidah ya. Jadi aku lebih banyak menghabiskan uang untuk makan dan coba beberapa experience dining gitu. Jadi kayak lebih ke situ sekarang, lebih ke ini mengasah ke diri sendiri aja gitu, untuk courses kayak gitu. Jadi tadi kakak ada cerita tentang pengalaman kakak. Sekarang mau tanya lagi nih, pernah nggak sih kakak rasain tantangan terbesar selama kakak mau bikin ini, misalnya bikin kakak bisa kakak bikin ini apa yang lainnya? Tantangan banyak banget ya. Selesai tantangan 1, tantangan 2 tuh lah. Selesai, aduh masalahnya bertubi-tubi. Tapi aku ngerasa kayak, oke, ini mungkin pendewasaan diri ya. Jujur ya, kita kan berproses. Dari aku SMP sampai sekarang pun masalahnya tuh tingkatannya makin besar. Nah, saat kita punya bisnis itu kan lagi masalah apa ya? Ini kita masalah lagi SDM, production ke customer service kayak gitu. Banyak banget tantangannya. Jadi kayak makin kesini aku rasa kayak udahlah jalanin aja deh, kita pasti dapat jalan keluarnya kayak gitu. Jadi masalah itu pasti akan datang, pintar-pintar kita untuk mengelola masalah itu dan menanggapi masalah itu, dan juga harus bisa atur stresnya kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak ya dalam bisnis memang seperti harus kita jadi kuat. Oke sobat Spentri, jadi kalian harus mau banget mencoba, jangan takut dulu sama tantangannya, tapi harus berani turun terjun dulu. Iya, karena enggak, oke, kayak tantangannya selesai, tapi nanti pasti bakal ada tantangan baru. Jadi dan aku pun kayak mengelola untuk ide pun aku juga kadang suka butuh support gitu nggak sih? Saat kita punya something, aku kayak mau ngerjain ini tapi banyak keraguan kan dalam diri. Nah biasanya tuh aku suka cerita tuh sama siapa, misalnya orang terdekatku kayak gimana ya gitu. Pasti bakal ada insight yang masuk kan, ada masukan-masukan. Nah di situ dah kita bisa jauh lebih berpikir. Contoh kayak tadi aku bilang, gimana Kak, mending produk A atau produk B? Ya kalian harus bisa memilih, maksudnya bisa nyaring sendiri, harus tanya ke diri sendiri yang mana lebih nyaman, yang mana lebih gampang dibuat, yang mana kira-kira customer suka gitu. Jadi harus banyak lebih menganalisis permasalahan. Jadi kita nggak sendiri ya Kak ya, karena ada orang-orang terdekat. Bener, kita hanya rasa sendiri. Betul, nggak stres sendiri ya Kak ya. Oke, tadi kan udah tantangan nih, sekarang yang terakhir, apa sih pengalaman yang paling berkesan dan juga pengalaman yang paling inget banget sampai sekarang selama ini? Pastinya tuh di MasterChef sih ya, yang waktu bawa bubur Bali itu tuh benar-benar berkesan sih. Aku nggak pernah ekspektasi akan menjadi seviral itu tuh, nggak pernah, karena rasanya awalnya tuh dipatahkan sama orang terdekat karena kok ke MasterChef bawanya bubur Bali kayak gitu kan. Itu kan bubur Bali menurut orang Bali kan sepele, tapi menurut orang dengan waktu sejam, orang lain yang di Jakarta atau di mana kayak dalam waktu sejam bisa menyelesaikan beberapa kondimen yang banyak, itu kan sulit. Nah jadi orang terdekatku nggak ngerti itu, tapi di situ aku punya keberanian luar biasa untuk bisa tetap dengan pendirian, tetap dengan apa yang aku percayai gitu. Karena makin lama kadang kita tuh digerakin sama kata hati kadang gitu. Jadi menurutku harus percaya juga kadang sama percaya sama kata hati. Karena sampai sekarang pun aku masih suka pakai kata hati. Misalnya aku nggak suka nih, ya udah kayak aku nggak suka gitu. Karena kan yang ADN kita yang jalani. Jadi momen the best tuh saat MasterChef sih, dan akhirnya bisa membawa aku di titik ini tuh gitu sih. Jadi banyak pengalaman dari kedewasaan lah, caranya berhadapan dengan orang-orang baru yang lebih tua dari aku, dan melihat kelasnya dunia Jakarta tuh ternyata se-real itu. Kelihatan sih waktu ngeliat videonya kakak juga buat bubur Bali itu. Iya. Bisa ngomong tapi sambil menyiapkan sesuatu yang dan waktu pulang pun itu juga titik bukan terendah, tapi kayak ya pulang sedih. Tapi aku nggak tahu sih bakal sedramatis itu ya di TV. Aku juga kadang setelah nonton itu aku suka ke bawah loh, karena pas tayangan itu keluar banyak banget yang nge-tag
mereka tuh lagi nangis nonton itu, atau nggak sama keluarganya tuh nangis nonton itu. Karena memang ya udah setulus itulah aku ikut MasterChef, tapi kok aku pulang kayak gitu-gitulah. Jadi merasa kayak udah buat bisa sini lo sedih banget, padahal aku sok enjoy banget ada di dalam situ gitu. Tapi harus berhenti di 10 besar tuh kayak rasanya gitu. Jadi dari diri sendiri tuh penting banget ya kak ya. Kalau nggak punya niat mungkin susah jadi untuk menjalani sesuatu. Iya sih, bener harus dari hati, dari ketulusan untuk kita bisa jalani sesuatu dengan Ya teman-teman, nah itu dia Bisik, Bincang Asik bersama Kak Una. Terima kasih banyak ya kakak udah mau jadi narasumber dan juga nyatain banyak pengalaman kakak di episode Tripod kali ini. Semoga nanti dari cerita kakak bisa menjadi inspirasi buat sobat-sobat pantry yang ingin membuka sesuatu, ingin mencari hobi sesuatu di dunia. Iya benar. Oke, Makasih ya kakak. makasih, bye. Makasih ya Ica, dan moderatori Kak Una bintang tamu spesialnya Kang hari ini. Dan terima kasih juga kepada Kak Una yang sudah mau bertanya-tanya dan share banyak pengalaman yang menarik kepada Sobat Pantry nih. Nah, nanti kan pasti banyak ngobrol tuh sama Kak Una. Ada nggak sih cerita dari Kak Una yang bikin kamu terkesan gitu? Oke, kalau dari cerita kamu tadi, aku jadi pengen banget untuk mencoba suatu hal. Karena tadi kan udah bilang katanya emang dia tuh banyak banget tangannya kan, cuman dia mau mencoba suatu hal, pengen nge-explore lagi apa yang harusnya sebenarnya kita udah pikir nggak bisa, padahal aslinya kita tuh bisa. Dan jadi harus lebih mandiri lagi sama kehidupan sih. Sekarang ya. Nah, selesai sudah cerita perjalanan hidup dari Kak Una yang bisa Sobat Pantry ambil pelajarannya dan untuk di kehidupan sehari-hari. Demikian episode Tripod kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di episode Tripod berikutnya. Dadah!